Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Emalia Putri. Saya adalah salah satu mahasiswi Magister Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi di mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Makroekonomi Lanjutan. Materi yang akan saya jelaskan yaitu pada buku Menkyu bab 14 mengenai aggregate supply and the short run trade-off between inflation and unemployment, yang artinya penawaran agregat dalam jangka pendek dan trade-off antara inflasi dan pengangguran. Baik, di halaman pertama pada bab 14 ada pemikir ekonomi yang pertama yaitu George Akerlof yang mengatakan bahwa mungkin satu-satunya hubungan makroekonomi yang paling penting itu adalah kurva Phillips. Kemudian pemikir ekonomi yang bernama Milton Friedman mengatakan selalu ada trade-off sementara antara inflasi dan pengangguran. Tidak ada trade-off atau pengorbanan permanen. Pengorbanan sementara ini bukan berasal dari inflasi itu sendiri, namun dari inflasi yang tidak diantisipasi, yang secara umum berarti kenaikan tingkat inflasi. Jadi maksud dari Milton Friedman ini adalah trade-off antara inflasi dan pengangguran itu terjadi secara sementara. Tidak ada trade-off antara inflasi dan pengangguran itu berlangsung secara permanen. Artinya, ketika naiknya inflasi dan turunnya pengangguran itu hanya berlangsung sementara. Karena inflasi yang naik justru sebenarnya akan mengganggu perekonomian. Sehingga dengan terganggunya perekonomian tersebut, maka akan menyebabkan pengangguran itu kembali naik. Dan inflasi itu sendiri merupakan inflasi yang tidak diantisipasi. Artinya, inflasi itu tidak dapat diduga oleh para ekonom. Baik, selanjutnya yaitu kita lihat terlebih dahulu teori dasar penawaran agregat. Penawaran agregat itu berperilaku berbeda, baik dalam jangka pendeknya maupun dalam jangka panjangnya. Itu berbeda. Letak perbedaannya itu yaitu dari sisi harganya. Dalam jangka panjang, harga itu bersifat fleksibel. Dan kurva penawaran agregat jangka panjang itu berbentuk vertikal. Sedangkan dalam jangka pendek, harga-harga tersebut bersifat kaku dan kurva penawaran agregat tersebut tidak berbentuk vertikal. Baik, untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan atau akan saya tunjukkan bagaimana bentuk dari kurva penawaran agregat jangka pendek. Selanjutnya, untuk memperoleh persamaan kurva penawaran agregat jangka pendek, kita menggunakan dua model pendekatan. Yang pertama ada yang namanya pendekatan de sticky price model, dan yang kedua ada namanya the imperfect information model. Dari kedua model di atas atau dari dua model ini, the sticky price model dan the imperfect information model, model harga kaku dan model informasi yang tidak sempurna, tujuannya ialah sama, yaitu memperoleh persamaan dari kurva dari penawaran agregat jangka pendek, yaitu yang mana bentuk persamaan dari penawaran agregat jangka pendek yaitu Y sama dengan Y bar ditambah dengan alfa dikali P dikurang EP, yang mana Y adalah output dalam jangka pendek, Y bar ialah tingkat output natural atau disebut juga dengan output dalam jangka panjang, dan alfa ialah parameternya yang bersifat positif, P adalah tingkat harga aktualnya, dan EP adalah harga ekspektasi.
Baik, secara grafis inilah bentuk dari kurva penawaran jangka pendek dan jangka panjang. Bisa dilihat, kurva penawaran jangka pendek itu berbentuk melengkung, sedangkan kurva penawaran jangka panjang itu bentuknya vertikal, lurus dan vertikal. Y output itu titik keseimbangannya ketika kurva agregat jangka pendek itu bertemu dengan kurva agregat jangka panjang, yaitu pada saat P sama dengan EP. Harga sama dengan harga ekspektasi. Terkadang ada harga itu lebih besar daripada harga ekspektasinya, dan terkadang ada harga itu lebih kecil daripada ekspektasinya. Dan terkadang ada penawaran jangka pendek itu Y itu lebih besar daripada Y bar, dan juga ada Y itu lebih kecil daripada Y barnya. Selanjutnya kita bahas satu persatu dulu dua model pendekatan untuk memperoleh persamaan dari penawaran jangka pendek. Yang pertama yaitu sticky price model. Sticky price model ialah model yang paling diterima untuk menjelaskan kurva AS atau kurva agregat supply. Menurut model ini, perusahaan tidak mengubah harga akibat perubahan demand. Jadi perusahaan itu tidak bisa mengubah harganya sendiri akibat dari perubahan permintaan. Kenapa perusahaan itu tidak bisa mengubah harga terhadap barang dan jasanya? Karena perubahan permintaan. Yang pertama, karena adanya long term kontrak antara perusahaan dengan konsumen. Sehingga dengan adanya kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan konsumen, ini membuat harga tersebut sulit untuk berubah. Yang kedua yaitu menu cost, artinya daftar menu. Dengan adanya daftar menu, maka juga membuat harga itu sulit untuk berubah. Yang ketiga yaitu upah yang kaku. Upah yang kaku membuat harga sulit berubah karena upah tersebut sebelumnya sudah ditetapkan berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Model sticky price ini juga mempunyai asumsi bahwa perusahaan itu bisa menentukan harga. Jadi, asumsi dari model sticky price ini bukan pasar persaingan sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna, itu perusahaan adalah pengambil harga. Sedangkan pada sticky price model ini, asumsinya perusahaan itu bisa menentukan harga. Artinya, di sini harga itu bersifat fleksibel. Baik, selanjutnya dalam menentukan harga, di sini perusahaan juga mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertamanya yaitu level harga secara umum. Tingkat harga yang lebih tinggi menyiratkan bahwa biaya perusahaan itu lebih tinggi. Jadi ketika tingkat harga itu lebih tinggi, menyiratkan bahwa biaya perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa itu lebih tinggi. Jadi di sini perusahaan juga memperhitungkan harga secara umum. Yang kedua, tingkat pendapatan. Ketika tingkat pendapatan itu lebih tinggi, maka meningkatkan permintaan untuk suatu produk atau produk suatu perusahaan. Jadi ketika Y atau pendapatan masyarakat itu tinggi, maka juga akan meningkatkan permintaan untuk produk suatu perusahaan. Ketika permintaan itu banyak, maka perusahaan itu akan
memperbanyak produksi terhadap barang dan jasanya. Ketika produksi ditingkatkan, maka marginal cost dari suatu produksi suatu barang atau jasa itu juga perlu diperhitungkan oleh perusahaan. Sehingga persamaan atau diseret price atau harga yang dapat dilakukan oleh perusahaan itu adalah P sama dengan P ditambah A dalam kurung Y dikurang Y bar. Fungsi di atas adalah untuk perusahaan dengan flexible price atau harga yang fleksibel. Selanjutnya, sedangkan perusahaan dengan sticky price atau harga yang kaku, fungsi harganya ialah P sama dengan P expectation ditambah A dalam kurung E Y dikurang E Y bar. E mewakili nilai yang diharapkan dari suatu variabel. Untuk mempermudah, diasumsikan bahwa perusahaan-perusahaan ini mengharapkan output berada pada tingkat alamiahnya, sehingga suku terakhir A, EY kurang EY bar adalah 0. Kemudian perusahaan ini menetapkan harga P sama dengan EP. Jadi kesimpulannya ialah pada saat harga kaku, maka fungsi dari harga itu ialah P harga sama dengan harga ekspektasi atau harga yang diharapkan. Kemudian, jika S adalah fraksi perusahaan dengan harga tetap dan 1 kurang S adalah fraksi dengan harga fleksibel, maka tingkat harga keseluruhan adalah, jadi kita misalkan di sini S itu adalah jumlah perusahaan dengan harga tetap, dan 1 dikurang S adalah jumlah perusahaan dengan harga fleksibel. Jadi bisa kita tambahkan di dalam persamaannya P sama dengan SEP. SEP adalah perusahaan dengan harga kaku atau dengan harga tetap ditambah dengan 1 kurang S P ditambah alfa Y kurang Y bar. Ini adalah untuk perusahaan dengan harga fleksibel. Sehingga persamaan ini jika dijabarkan menjadi SP sama dengan SEP ditambah 1 dikurang S dikali alfa Y dikurang Y bar. Kemudian kita bagi kedua sisi dengan S untuk mendapatkan tingkat harga secara keseluruhan. Jadi P sama dengan EP ditambah 1 dikurang S dikali A per S Y dikurang Y bar. Kemudian kita bandingkan hasil dari penurunan persamaan penawaran agregat jangka pendek dari sticky price model dengan persamaan yang di awal tadi. Jadi kita susun ulang saja, maka Y sama dengan Y bar ditambah alfa P dikurang EP, yang mana alfa besar dari 0. Jadi didapatlah fungsi atau persamaan penawaran agregat jangka pendek ini ialah Y sama dengan Y bar, output jangka pendek atau penawaran jangka pendek ditentukan oleh Y bar, output alamiahnya, harga dikurang harga ekspektasinya. Baik, untuk pendekatan yang kedua, yaitu imperfect information model atau model informasi yang tidak sempurna. Dalam model informasi yang tidak sempurna ini, terdapat beberapa asumsi. Yang pertama ialah harga adalah fleksibel. Yang kedua, masing-masing supplier atau perusahaan akan memproduksi satu jenis barang, namun mengkonsumsi banyak barang. Maksud dari mengkonsumsi banyak barang ini ialah perusahaan membutuhkan
banyak input untuk mengkonsumsi satu output. Kemudian yang ketiga itu dalam menentukan harga, supplier mengetahui harga nominal dari barang, namun dia tidak mengetahui harga secara umum. Jadi supplier itu dia mengetahui harga nominal dari barangnya, tapi supplier itu dia tidak mengetahui harga barang secara umum. Maka jumlah barang yang diproduksi oleh supplier tersebut ditentukan oleh harga relatifnya. Saat P harga besar dari harga ekspektasinya, maka perusahaan akan memproduksi lebih banyak barang. Dan kemudian sebaliknya, ketika P kecil dari EP, maka perusahaan akan memproduksi lebih sedikit barang. Oke, dapat dilihat gambar atau grafik dari kurva agregat supply dalam jangka pendek dan agregat supply dalam jangka panjang. Jadi, dalam kurva agregat supply dalam jangka pendek ini, terkadang harga P itu besar dari EP. Dan terkadang harga itu kecil dari EP atau harga ekspektasinya. Ketika harga besar dari harga ekspektasinya, maka perusahaan itu akan memproduksi lebih banyak barang. Dan ketika harga lebih kecil daripada harga ekspektasinya, maka perusahaan itu memproduksi lebih sedikit barang. Baiklah, selanjutnya kita lihat implikasi dalam kurva penawaran agregat jangka pendek, yaitu pada jangka pendek AD itu berpotongan dengan agregat supply atau penawaran agregat dalam jangka pendek, yang mana akan sama dengan AD juga berpotongan dengan kurva penawaran agregat jangka panjang. Kemudian pada suatu saat terjadi shock yang menyebabkan agregat demand bergeser dari AD1 ke AD2, yang mana Q akan naik. Kemudian menyebabkan keseimbangan jangka pendeknya itu berubah dari Y3 ke Y2. Dari Y3 ke Y2. Kemudian pada saat P lebih besar dari P ekspektasinya, maka Y lebih tinggi daripada Y barnya, atau di sini Y3. Lambat laun atau lama-kelamaan, harga akan naik. Harga akan naik sehingga kurva penawaran agregat jangka pendek itu juga akan bergeser ke atas. Dan di sini keadaannya P akan kembali ke P ekspektasinya atau P sama dengan harga ekspektasinya. Jadi intinya di sini ialah Y akan kembali ke Y bar lagi, atau di sini Y3. Sesuai dengan konsep siklus bisnis. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan inflasi, pengangguran, dan kurva Phillips. Baiklah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kurva Phillips. Kurva Phillips ini adalah kurva yang menjelaskan adanya hubungan timbal balik antara tingkat inflasi dan pengangguran. Jadi, menurut kurva Phillips ini, tingkat inflasi itu tersendiri tergantung pada 3 hal, yaitu yang pertama, expected inflation atau ekspektasi terhadap inflasi, dilambangkan dengan FI. Yang kedua, yaitu pengangguran siklis,
atau deviasi tingkat pengangguran dari tingkat alamiahnya, dan yang ketiga yaitu supply shock atau guncangan penawaran dilambangkan dengan V atau dengan nu. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengangguran siklis. Pengangguran itu berdasarkan penyebabnya ada 3. Ada yang namanya pengangguran friksional, pengangguran struktural, dan yang ketiga yaitu pengangguran siklis. Pengangguran friksional itu pengangguran yang sifatnya sementara. Pengangguran ini terjadi karena misalnya seseorang itu ingin mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, sehingga ia berhenti dari pekerjaan lamanya. Kemudian misalnya seseorang baru selesai dari pendidikannya atau baru lulus dari pendidikannya. Kemudian dia menyocokkan kemampuan yang dia punya dengan kebutuhan dunia industri. Itu adalah pengangguran friksional. Sedangkan pengangguran struktural itu ialah pengangguran yang sifatnya permanen. Pengangguran struktural disebabkan karena adanya mismatch atau ketidakcocokan antara pendidikan dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu pengangguran siklis. Pengangguran siklis ini terjadi karena adanya perubahan kondisi perekonomian, yang mana pengangguran siklis ini disebut juga dengan pengangguran di luar pengangguran alamiahnya, yang mana pengangguran alamiah itu terdiri dari pengangguran friksional dan pengangguran struktural. Pengangguran siklikal ini karena adanya siklus bisnis. Contohnya, misalkan terjadinya pandemi gitu. Pandemi COVID-19 sehingga siklus bisnis itu menurun. Sehingga untuk menutupi kerugian, perusahaan itu banyak mem-PHK karyawannya. Sehingga ini masuk dalam kategori pengangguran siklis. Baiklah, untuk persamaan dari kurva Phillips itu sendiri, yaitu P sama dengan EP dikurang beta dalam kurung U dikurang UN ditambah V atau nu. Jadi harga itu ditentukan oleh harga ekspektasinya. Beta ini merupakan koefisiennya. U dikurang UN ialah merupakan pengangguran siklikal. UN itu merupakan natural rate unemployment. Dan U ialah total penganggurannya. Jadi U dikurang UN ini ialah pengangguran siklikal. Dan V atau nu itu merupakan goncangan penawaran. Jadi tingkat harga itu atau inflasi itu ditentukan dari expected inflation, pengangguran siklikal, dan goncangan penawaran. Oke, selanjutnya untuk mendapatkan persamaan dari kurva Phillips tadi, dapat kita peroleh dengan cara menurunkan fungsi atau persamaan dari kurva penawaran agregat. Yang mana persamaan pertama ialah merupakan persamaan dari kurva penawaran agregat. Y sama dengan Y bar ditambah alfa dalam kurung P dikurang EP. Kemudian kita turunkan dari persamaan kurva agregat tersebut. Yaitu kita ubah saja struktur penulisan formulanya menjadi P sama dengan EP ditambah 1 per alfa kali Y dikurang Y bar. Selain Y dikurang Y bar,
ada sesuatu yang mempengaruhi harga, yaitu shock atau goncangan yang mencerminkan kejadian eksogen, misalnya perubahan harga minyak. Sehingga P di persamaan 3 sama dengan EP ditambah 1 per alfa kali Y dikurang Y bar ditambah V. V ini yang merupakan goncangan penawarannya. Kemudian selanjutnya kita kurangi P periode sebelumnya atau P-1 ke kedua sisi persamaan, sebelah kiri dan persamaan sebelah kanan, sehingga P dikurang P-1, kemudian EP dikurang P-1 ditambah 1 per alfa, Y dikurang Y bar, tambah dengan Y. P dikurang P-1 yaitu merupakan selisih antara tingkat harga saat ini dengan tingkat harga tahun lalu yang merupakan inflasi. Sedangkan expected inflation, expected harga ekspektasi dikurang dengan harga min-1 atau P-1 ini merupakan selisih tingkat harga yang diharapkan dan tingkat harga tahun lalu yang merupakan ekspektasi inflasi. P dikurang P-1 ialah merupakan cerminan dari inflasi. Kemudian dapat kita peroleh persamaan 5 yaitu P sama dengan EP. Harga sama dengan harga ekspektasi ditambah 1 per alfa, Y dikurang Y bar ditambah mu. Kemudian kita punya yang namanya hukum Okun. Jadi hukum Okun ini dia berdasarkan data US dan dia mencerminkan adanya hubungan terbalik antara pengangguran dan perubahan dari PDB atau produk domestik bruto, atau kita sebut juga dengan perubahan pertumbuhan ekonomi. Jika pengangguran naik, maka PDB itu pasti akan turun. Jadi ada hubungan berbanding terbalik antara pengangguran dengan PDB. Adanya hubungan terbalik antara U dan Y. U merupakan unemployment dan Y merupakan pertumbuhan ekonomi. Sehingga diperoleh persamaan P sama dengan EP dikurang beta U dikurang UN ditambah P. Tanda negatif pada beta ini menandakan bahwa adanya hubungan terbalik antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya kita lihat yaitu adaptive expectation atau ekspektasi adaptif. Ekspektasi adaptif ini adalah suatu pendekatan yang mengasumsikan bahwa masyarakat itu membentuk inflasi berdasarkan inflasi terakhir atau inflasi tahun sebelumnya, atau disebut juga inflasi yang baru saja terjadi. Sebagai contoh, anggaplah masyarakat itu memperkirakan harga-harga akan naik tahun ini dengan laju yang sama dengan tahun lalu. Maka dapat ditulis EP atau ekspektasi inflasi sama dengan P-1 atau harga tahun sebelumnya. Dalam hal ini, kita bisa menuliskan kurva Phillips-nya dengan P sama dengan P-1 dikurang beta U dikurang UN tambah V. V merupakan gonjang penawaran. Jika persamaan kurva Phillips ditulis dalam bentuk ini, tingkat pengangguran siklisnya ini disebut dengan non-accelerating inflation rate of unemployment, disebut dengan NAIRU. Kemudian, jika persamaan kurva Phillips ditulis dalam bentuk ini, tingkat pengangguran siklisnya ini disebut dengan non-accelerating inflation rate of unemployment, disebut dengan NAIRU. Kemudian, jika persamaan kurva Phillips ditulis dalam bentuk ini, tingkat pengangguran siklisnya ini disebut dengan non-accelerating inflation rate of unemployment, disebut dengan NAIRU.
Jadi jika persamaan kurva Phillips itu ditulis dalam bentuk yang di atas ini dengan memasukkan dengan mengibaratkan P expectation itu berdasarkan P tahun sebelumnya atau berdasarkan inflasi tahun terakhir, maka tingkat pengangguran siklisnya ini disebut dengan NAIRU, Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. NAIRU ini ialah menjelaskan hubungan negatif antara perubahan inflasi dengan tingkat pengangguran. Baik, selanjutnya kita punya tadi bahwasannya fungsi dari atau persamaan dari kurva Phillips atau tingkat harga itu, inflasi, itu ditentukan dari inflasi tahun sebelumnya dan U dikurang UN, tambah dengan V atau goncangan penawarannya. Adaptive expectation ini menunjukkan bahwa inflasi itu memiliki inersia. Inflasi akan terus berjalan. Dalam inersia ini mengatakan bahwa inflasi itu akan terus berjalan, kecuali ada sesuatu yang menghentikannya. Dalam bentuk ini, kurva Phillips inflasi mempunyai kelambanan. Kelambanan ini sendiri muncul karena pertama, jika tidak ada guncangan penawaran dan tingkat penganggurannya sama dengan tingkat pengangguran alamiah, kenaikan tingkat harga yang terus berlanjut tidak mempercepat ataupun memperlambat inflasi atau akan sama inflasi tersebut dengan tahun sebelumnya. Kemudian inflasi di masa lalu itu mempengaruhi ekspektasi inflasi di masa kini. Ekspektasi ini mempengaruhi upah, yang selanjutnya ekspektasi ini mempengaruhi upah dan harga yang ditetapkan oleh masyarakat. Oke, selanjutnya dilihat ada dua penyebab dari inflasi ini. Jadi inflasi itu bisa naik, bisa turun. Inflasi itu adalah kenaikan harga secara umum atau menyeluruh pada periode waktu tertentu. Jadi inflasi ini bisa naik, bisa turun. Kita tadi punya persamaan bahwasannya P harga atau inflasi itu sebenarnya ditentukan dari inflasi pada tahun terakhir, P-1 atau harga pada tahun sebelumnya, dikurang dengan beta kali U dikurang UN atau ini disebut dengan tingkat pengangguran siklisnya, dan V ialah goncangan penawarannya. Jadi inflasi ini dapat disebabkan yang pertama oleh tarikan permintaan. Tarikan permintaan ini di dalam persamaan ini digambarkan oleh beta U dikurang UN. Pengangguran yang tinggi akan menurunkan tingkat inflasi. Inflasi tarikan permintaan, misalkan saja permintaan terhadap barang dan jasa atau demand itu tinggi, sehingga perusahaan itu akan berusaha untuk memproduksi Ki lebih banyak. Ketika Ki lebih banyak, maka perusahaan itu akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Sehingga kalau tenaga kerja itu banyak diserap oleh perusahaan, maka tingkat pengangguran itu akan turun. Ketika tingkat pengangguran turun, maka tingkat inflasi itu sendiri akan naik. Kemudian, yang kedua, inflasi itu disebabkan karena dorongan biaya atau cost push inflation. Pada persamaan ini digambarkan oleh P atau New. Inflasi karena dorongan biaya. Ketika biaya untuk memproduksi satu barang atau jasa atau harga input itu meningkat,
maka ini akan menyebabkan goncangan penawaran. Maka kalau ketika harga input itu meningkat, maka harga barang dan jasa pun juga akan meningkat. Dan guncangan penawaran yang merugikan biasanya akan peristiwa yang mendorong biaya produksi. Ya, ketika harga produksi itu meningkat, maka penawaran juga akan meningkat. Dan goncangan penawaran ini biasanya ini merugikan peristiwa yang merugikan dan mendorong biaya produksi. Baik, selanjutnya ini dapat kita lihat trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Dapat dilihat seperti figur 14.4, kurva dari inflasi, trade-off antara inflasi dan pengangguran. Dapat dilihat bahwasannya hubungan antara inflasi dan pengangguran itu bersifat negatif. Dalam jangka pendek, untuk tingkat inflasi yang diharapkan, pembuat kebijakan dapat memanipulasi permintaan agregatnya untuk memilih kombinasi inflasi dan pengangguran pada kurva Phillips. Pada beta ini merupakan koefisien dari gradiennya. UN merupakan U sama dengan UN, ini merupakan tingkat penganggurannya, dan inflasi itu merupakan harga ekspektasi ditambah dengan guncangan penawarannya atau mu. Kemudian kita lihat pergeseran dalam jangka pendek atau trade-off antara inflasi dan pengangguran. Trade-off dalam jangka pendek antara inflasi dan pengangguran itu tergantung pada inflasi yang diharapkan. Ketika inflasi yang diharapkan itu semakin tinggi, maka kurva Phillips atau yang menghubungkan antara unemployment dengan inflasi ini akan bergeser ke kanan, itu akan bergeser lebih tinggi. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai materi pada bab 14 buku Menkyu edisi ke-9 yang membahas tentang agregat supply dalam jangka pendek dan trade-off antara inflasi dan pengangguran. Itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mungkin saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.